wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orsita Nurlidayah. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah layanan informasi yang berkaitan dengan kesehatan mental peserta didik selama adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19 ini, tentunya membuat kita semua itu panik, cemas, stres. Semua itu diakibatkan karena sistem pembelajaran yang secara daring atau online. Nah, untuk adik-adik, untuk bisa mengatasi hal tersebut, tentunya kita harus mencari informasi-informasi hal-hal yang positif, bukan tentang berapa sih jumlah kasus COVID-19 yang positif. Bukan seperti itu malah membuat kita semakin panik, semakin cemas, semakin stres. Dan hal tersebut akan mengakibatkan kesehatan mental yang ada pada diri kita ini juga terganggu. Sebagai pelajar yang produktif, sebagai pelajar yang cerdas, kita harus tahu bagaimana cara mengatasi diri agar tidak panik, tidak cemas, tidak stres. Yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama yaitu ada batasi konsumsi atau batasi berita tentang COVID-19 yang sekiranya membuat diri kita itu makin membuat kita panik, cemas, stres, gitu ya. Yang kedua yaitu ada sibukkan diri adik yang sekiranya kesibukan itu membuat adik merasa lebih tenang. Contohnya seperti bermain game, terus ada juga dengan senam, ada juga dengan seperti yoga. Itu kan sangat rileks kan ya. Itu bisa membuat pikiran kita menjadi tenang. Setidaknya bisa mengurangi rasa panik, cemas, dan stres. Yaitu manfaatkan waktu adik ketika di rumah agar tetap produktif. Begitu. Tidak hanya produktif, kita juga harus merawat diri sendiri juga ya, seperti yang tadi yang nomor 2, yaitu ada tetap terhubung dengan teman kita, dengan kerabat atau saudara kita, dengan guru kita. Itu bisa, tapi melalui media sosial, contoh WA, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Terakhir yaitu ada bekali diri dengan mencari informasi-informasi terkait kesehatan mental yang ada, begitu, agar diri kita, kesehatan mental kita tetap terjaga. Ada lagi, ketika kita dirasa perlu bertemu dengan orang lain, jika benar-benar mendesak, boleh-boleh saja, akan tetapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu dengan cara apa? Memakai masker, dengan jaga jarak, dengan kita membawa hand sanitizer pribadi, begitu ya, agar kita terhindar dari COVID-19, karena mencegah lebih baik daripada mengobati, begitu. Ketika kita sudah paham tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, kita harus tahu bagaimana cara melindungi diri dan mencegah penularan dari COVID-19. Yang pertama yaitu ketika kita di luar atau ketika kita dari luar, kita harus sering mencuci tangan dengan rutin, begitu ya, yaitu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Terus yang ketiga yaitu hindari bersentuhan dengan orang lain. Nah, untuk saat ini kita dilarang untuk bersalaman atau berjabat tangan terlebih dahulu, karena untuk mencegah adanya penularan COVID-19. Baik, selanjutnya yaitu menutup hidung dan mulut ketika kita bersin atau batuk dengan cara seperti ini. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya yaitu ada ketika dirasa tubuh kita atau badan kita ini kurang fit, sebaiknya kita di rumah saja. Nah, itulah cara untuk menghindari atau mencegah penularan dari COVID-19. Lalu, apakah kita perlu memakai masker?
Nah, itu sangat diperlukan karena itu juga bisa mencegah adanya penularan COVID-19. Itulah informasi sedikit tentang adanya COVID-19. Begitu ya adik-adik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.